Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Sekarang kita telah memasuki episode ke-24, di mana episode ke-24 ini saya sudah memasuki negara Brunei Darussalam. Dan sekarang saya sudah berada di Kuala Belait. Kuala Belait tidak jauh dari perbatasan Sungai Tujoh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan touring Borneo 3 negara saya dengan tim On Tahut. Juga selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dalam channel saya. Untuk itu jangan lupa subscribe channel saya dan klik lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Juga jangan lupa untuk mengklik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang ke depan. Jangan lupa ya teman-teman. Sebelumnya saya mampir dulu nih ke member On Tahut yang sekarang tinggal di Brunei Darussalam, namanya Om Diki. Halo Om Diki, terima kasih atas jamuannya untuk saya dan tim On Tahut. Nah, ini adalah rumah Om Diki yang berada di Kuala Belait. Lalu setelah itu saya pun kembali melanjutkan perjalanan dan akan menuju ke perbatasan Brunei Darussalam, yaitu border Labu Temburong. Teman-teman, ini saya sudah memasuki hari ke-10 dalam total perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara, di mana saya dimulai dari kota Balikpapan di Indonesia, lalu saya jalan terus sampai ke Samarinda hingga sampai ke Pontianak, masuk ke perbatasan Entikong, lalu melewati kota Kuching, kota Bintulu, hingga sekarang ke Brunei Darussalam. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga istri saya sangat senang selama perjalanan touring Borneo 3 negara ini, tidak ada komplain dan dia cukup menikmati perjalanan touring kali ini. Dan ini adalah tampak kota Belait dari udara nih teman-teman. Saya ketika sedang mampir ke member On Tahut, saya menyempatkan untuk menerbangkan drone untuk menshoot kota di Kuala Belait. Nah, kota Kuala Belait ini memang tidak jauh dari bibir pantai ya teman-teman ya. Nah, pertama kali saya masuk ke Brunei Darussalam, saya cukup kaget ya teman-teman ya. Nah, mungkin salah satu kekagetan saya adalah setiap rumah di Brunei Darussalam itu mobilnya lebih dari satu ya teman-teman ya. Saya sampai menghitung rata-rata setiap rumah di Brunei Darussalam, khususnya ketika saya perhatikan di Kuala Belait ini, satu rumah itu minimal bisa punya 3 mobil, bahkan ada 5, ada 7. Saya juga ada melihat lebih dari 7 kalau tidak salah. Dan saya cukup bingung sama teman-teman On Tahut ya. Benar-benar banyak sekali mobil di setiap rumah di Kuala Belait ini. Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan dari segi makmur masyarakatnya memang mungkin sudah berbeda, khususnya di negeri saya di Indonesia ya teman-teman ya. Kadang saya lihat pun kondisi mobil di rumah Brunei Darussalam ada yang sudah usang atau sudah tidak terpakai, tapi tetap tersimpan rapi di garasi rumah ya. Yang garasi rumahnya atau halaman rumahnya tersebut bisa ada kurang lebih 3-7 mobil di setiap rumahnya. Luar biasa ya teman-teman ya.
Menurut info yang saya dapatkan di Brunei Darussalam bahwa tidak ada transportasi umum, sehingga setiap rakyatnya, khususnya setiap kepala keluarga di rumah memiliki minimal satu mobil sebagai transportasi sehari-hari dalam mobilisasi. Sehingga dalam kepala keluarga ada beberapa anggota keluarga yang memang harus dituntut untuk mobilisasi setiap hari, memiliki mobil lebih dari satu di setiap rumahnya. Bahkan saya kadang melihat anak-anak sekolah pun membawa mobil sendiri nih teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Tapi anak-anak sekolahnya yang jenjangnya kurang lebih setara SMA ya teman-teman ya ketika di Indonesia. Kalau untuk anak-anak SMP ke bawah tentunya masih diantar. Dan biasanya saya melihat yang mengantar adalah ibunya ya teman-teman ya. Jadi saya banyak melihat wanita atau perempuan yang membawa mobil seorang diri atau mandiri membawa mobil di Brunei Darussalam nih teman-teman. Bahkan orang-orang tua pun yang menurut saya sudah sepertinya tidak mampu lagi di Indonesia untuk membawa kendaraan, di Brunei Darussalam tetap seger teman-teman membawa kendaraan. Ya mungkin trafiknya berbeda ya teman-teman ya antara di Brunei Darussalam maupun di Indonesia. Nah seperti itu. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di Highway Brunei Darussalam nih teman-teman. Nah kalau Highway Brunei Darussalam ini memang tidak seperti highway di Malaysia ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang highway di Brunei Darussalam ini ya dia masih ada lampu merahnya, lalu rambu-rambu penunjuk jalannya mungkin tidak lengkap, dan kanan kirinya memang dalam segi bangunan jaraknya tidak terlalu jauh, maksudnya lebih dekat ke arah jalan. Jadi memang highway di Brunei Darussalam ini berbeda dengan highway di Malaysia, juga berbeda dengan tol di Indonesia ya teman-teman ya, seperti itu. Karena pada episode sebelumnya saya membandingkan tol Indonesia dan highway di Malaysia, dan sekarang pada highway Brunei Darussalam tentunya sangat berbeda dalam tol Indonesia. Salah satu yang saya sukai dari negara Brunei Darussalam ialah tata letak kotanya ya teman-teman ya. Jadi di Brunei Darussalam itu saya sangat suka sekali hutan-hutannya. Nah, di Brunei Darussalam itu teman-teman banyak sekali hutan-hutan lebat yang sepertinya tidak tersentuh oleh tangan manusia, bahkan walaupun di pinggir jalan utama. Mungkin visualisasinya seperti teman-teman ketika nonton film Jurassic Park nih. Nah kan di film Jurassic Park banyak sekali penggambaran hutan-hutan yang lebat, hutan-hutan yang besar. Nah di Brunei Darussalam kurang lebih seperti itu teman-teman, di kanan kirinya. Apalagi nanti ketika menjelang masuk lagi ke perbatasan Malaysia di Temburong. Nah itu hutan-hutan itu besar-besar sekali teman-teman, lebat-lebat sekali untuk kondisi hutan yang ada di kanan kiri jalan.
Untuk masyarakat mayoritas di Brunei Darussalam, selama sepenglihatan saya, yang pastinya adalah masyarakat Melayu, teman-teman. Dan yang kedua yang cukup banyak saya lihat adalah keturunan Arab. Nah, mungkin karena kita ketahui di Brunei Darussalam adalah salah satu penghasil minyak terbesar khususnya di dunia ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada hubungan perdagangan minyak antara Brunei Darussalam dan negeri Arab, sehingga banyak juga penduduk Arab yang ada di Brunei Darussalam. Dan yang ketiga, campuran ya teman-teman ya, baik itu keturunan India, keturunan Chinese ataupun sebagainya. Untuk itu di Brunei Darussalam juga banyak petunjuk atau tulisan Arab, dan di Brunei Darussalam juga banyak sekali sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Islam. Kondisi cuaca sudah mulai mendung dan tampak di depan sepertinya hujan ya teman-teman ya, dan jalanan pun sudah agak sedikit basah. Mungkin tadi jalan yang saya lalui ini sempat turun hujan.
Alhamdulillah kondisi sudah mulai gerimis. Nah, jalanan semakin seger nih teman-teman ketika gerimis sudah mulai turun. Nah, tetapi tiba-tiba hilang lagi nih gerimisnya. Nah, kita lihat di jalanan tiba-tiba kering lagi ya teman-teman. Nah, ini memang kondisi di cuaca pada hari ini perjalanan memang fluktuatif. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba kering. Alhamdulillah saya sudah masuk di Bandar Sri Begawan. Bandar Sri Begawan adalah ibu kota dari Brunei Darussalam. Di depan ada masjid besar teman-teman. Nah, di Brunei Darussalam memang banyak sekali masjid, sehingga saya pun terkadang sampai tertukar atau lupa setiap nama-nama masjid di Brunei Darussalam yang saya lalui. Tetapi di Brunei Darussalam cukup banyak masjid-masjid besar teman-teman, yang di dalam masjidnya itu cukup bagus ornamen ataupun letak ruang masjid di dalamnya. Jadi masjid-masjid di Brunei Darussalam bukan cuman besar, tetapi juga cukup bagus di dalamnya. Dan pastinya di dalamnya itu juga cukup banyak jamaah yang sholat tepat waktu di 5 waktu dalam satu hari. Jadi tidak cuma besar, tetapi jamaah sholat berjamaahnya juga cukup banyak di setiap masjid di Brunei Darussalam. Alhamdulillah ya teman-teman ya, karena memang mayoritas penduduk di Brunei Darussalam adalah Islam. Nah, kondisi ini sama seperti saya di Aceh teman-teman. Nah, di provinsi Aceh itu ketika saya touring Sabang kemarin, salah satu yang saya senang, yang saya kagumi adalah masjid itu selalu penuh ketika sholat 5 waktu berjamaah. Nah, jadi setiap azan berkumandang, jamaah sekitar cukup banyak untuk sholat berjamaah di masjid. Sehingga ketika saya di Brunei Darussalam, saya jadi teringat asal negeri saya sendiri, yaitu di Provinsi Aceh, Nangru Aceh Darussalam, di mana banyak masjid-masjid besar, masjid-masjid bagus, tetapi tentunya juga banyak jamaah yang hadir untuk sholat berjamaah 5 waktu. Demikian untuk episode ke-24. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Untuk itu teman-teman terus saksikan perjalanan saya touring Borneo 3 negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.